Bab 482. Mati lebih baik. Andri mengerutkan kening dan menyaksikan sosok mungil itu menghilang dengan cepat dari pandangannya. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Gita dengan cepat berlari ke atas dan bersembunyi di kamarnya, jantungnya berdetak kencang. Apa yang terjadi? Andri berjalan ke arahnya secara tak terduga, dan jika dia tidak salah, dia seharusnya menatap bibirnya. Mungkinkah ingin dia membayar ciumannya yang tiba-tiba padanya hari itu? Memikirkan hal ini, Gita buru-buru mengulurkan tangannya untuk menutupi dadanya. Mengapa kamu berdebar? Apakah begitu mengecewakan? Setelah memikirkannya, dia sedikit menyesalinya lagi. Ketika Andri mengambil inisiatif untuk mendekatinya sekarang, mengapa dia lari? Kesempatan yang bagus ini, seharusnya dia mengambil kesempatan ini untuk menggodanya lagi. Misalnya, memberinya serangan diam-diam lagi. Ide yang hebat. Tapi, dia benar-benar menyia-nyiakan kesempatan yang begitu besar. Gita menutupi pipinya dan menangis. Rumah sakit. Ketika Audrey tiba di rumah sakit dengan termosnya, sudah 1 jam lebih kemudian. Ketika dia memasuki bangsal, mata Colden yang awalnya berwarna hitam tinta tiba-tiba bersinar dengan gembira, tetapi dia dengan cepat digantikan oleh warna tinta. Dia duduk di sana dengan wajah muram dan tidak menyapanya. Audrey juga tidak repot-repot merawatnya, dan langsung meletakkan termos di atas meja, lalu membuka tutupnya. Begitu tutupnya dibuka, aroma makanan di dalamnya melayang keluar, dan kemudian memenuhi seluruh bangsal dalam waktu singkat. Colden sudah menunggu di sini untuk waktu yang lama, dan ketika dia menerima teleponnya, dia bergegas pergi tanpa makan. Sekarang perutnya kosong, jadi ketika dia mencium aroma makanan, perutnya sepertinya ikut gelisah. Dia sedikit mengernyit, wanita ini. Memikirkan hal ini, tenggorokannya bergerak, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Audrey memasukkan bubur ke dalam mangkuk, memikirkan dia yang cedera dan tidak nyaman, jadi dia secara khusus membawakan makanan untuknya. Makanlah. Colden tidak menjawab, menatapnya dengan tidak senang. Audrey mengangkat alisnya. Kenapa? Apakah kamu tidak lapar? Kamu memintaku menunggumu selama 1 jam. Ya. Audrey mengangguk. Apakah ada masalah? Colden tidak berbicara, dan menatapnya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia berbicara dengan nada mengeluh. Kau terlambat selama 30 menit penuh. Audrey. Jadi, karena aku terlambat, jadi kamu tidak mau makan lagi. Setelah berbicara, Audrey menggoyangkan mangkuk di tangannya ke arahnya. Colden, bujuk aku. Audrey. Colden, aku seorang pasien. Audrey menahan keinginan untuk meledakkan kepala anjingnya, seringai melengkung di bibir merahnya. Apakah kamu serius? Ya, Colden mengangguk dalam-dalam, lalu duduk ke depan, napasnya menyatu dengannya. Jika kamu tidak membujuk, aku tidak akan makan. Jika aku tidak makan, lukanya akan sangat sulit untuk disembuhkan. Ini adalah cedera demi dirimu. Kata dokter, akan ada bekas luka di masa depan. Audrey meliriknya, apakah orang ini sengaja mengambil lukanya untuk mengambil keuntungan darinya? Sangat jelas. Dan aku harus melakukan operasi perbaikan. Apakah kamu tega membiarkan aku tidak makan? Mendengar itu, Audrey mencibir, lalu meletakkan mangkuk di tangannya di atas meja di sebelahnya, membuat suara yang renyah. Terserah kamu mau makan atau tidak, lagi pula yang kelaparan bukan aku. Setelah mengatakannya, dia langsung bangkit dan berjalan ke sisi termos, mengemasi barang-barangnya dan menutupinya, dan kemudian dia berhenti, dan sudut matanya menatap Colden. Bajingan itu benar-benar langsung berbaring di tempat tidur, punggungnya masih ada luka. Memikirkan hal ini, wajah Audrey berubah drastis, dan dia berbalik dan bergegas kembali. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu memiliki cedera punggung? Kenapa kamu masih berbaring? Colden berbaring di sana dengan ekspresi tanpa cinta di wajahnya.
Lagi pula tidak ada yang peduli padaku, lebih baik aku pergi. Ada apa dengan nada bicara anak ini? Audrey sedikit tercengang, akhirnya menyadari satu hal, yaitu, temperamen Colden benar-benar berubah. Dia sekarang dalam mode wajah yang mematikan ketika dia memperlakukan dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia adalah CEO dari Yes Corp. Dia sama sekali tidak peduli dengan citranya sama sekali. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Meskipun Audrey sangat marah, namun dia tidak berdaya memikirkan kesan luka yang mengejutkan itu. Colden benar-benar terluka sangat parah. Dia terluka oleh asam sulfat. Nantinya kulit di punggungnya tidak akan sembuh lagi. Itu pasti akan meninggalkan bekas. Terlebih lagi, jika diganti dengan orang biasa, dia mungkin telah jatuh karena luka seperti ini. Tetapi dia masih menggunakan luka ini untuk mengaku padanya, ingin dirinya tetap tinggal bersamanya. Lupakan saja, lebih baik tunggu sampai cederanya pulih. Akhirnya, Audrey menutup matanya dan mencoba menekan emosi lain di dalam hatinya. Akhirnya, dia membuka matanya dan mengambil mangkuk di atas meja. Colden, anggap aku memohon padamu, bangunlah untuk memakan sesuatu. Tubuh adalah yang paling penting. Jika kau kehilangan nyawamu, kau akan kehilangan segalanya. Dia mulai menasehatinya seperti seorang wanita tua. Wajah Colden sedikit berubah, dan matanya menatapnya. Apakah kamu sedang membujukku? Dia mengangguk dengan alami, apakah bukan? Bibir pucat Colden sedikit terangkat, tidak, aku masih tidak mau makan. Audrey benar-benar tidak marah. Lalu apa yang kamu inginkan? Colden mengangkat tangannya dan menunjuk ke sudut bibirnya, artinya jelas. Ketika Audrey melihatnya, pupil matanya menyusut. Bajingan tak tahu malu ini. Tidak mungkin. Aku bisa membujukmu untuk makan, tapi tidak ada yang lain. Colden, jika kamu tidak mau makan, maka aku akan membuang semua bubur yang aku buat sendiri, dan kemudian memanggil Arthur datang untuk menjagamu. Mengenai lukamu, aku akan menanggung semua biaya pengobatan. Setelah berbicara, Audrey mengeluarkan ponselnya. Sepertinya dia ingin menelepon Arthur. Detik berikutnya, Colden tiba-tiba duduk di atas tempat tidur, bergerak sangat cepat sehingga Audrey melompat. Sebelum dia bisa bereaksi, pergelangan tangannya yang sedang memegang ponsel digenggam oleh Colden. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu membuat barang-barang itu sendiri. Colden yang lain tidak peduli. Dia peduli tentang ini. Ketika Audrey melihatnya duduk tiba-tiba, tindakan yang keras ini pasti akan terkena lukanya. Jadi dia bahkan lupa untuk membuat panggilan telepon, dan langsung pergi ke punggungnya untuk melihat lukanya. Tetapi Colden masih mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat. Jawab aku. Ya. Aku membuatnya sendiri, jadi apakah kamu memakannya atau tidak? Makan. Colden menatapnya dan mengulurkan tangannya ke arahnya, aku salah tadi, aku akan makan sekarang. Audrey. Dia membawa mangkuk itu kepadanya, cepat makan, nanti akan dingin. Oh. Colden mengangguk patuh, lalu memegang mangkuk dan menundukkan kepalanya untuk memakan bubur yang dia buat sendiri. Setelah menyesap, dia mengerutkan kening dengan jijik, mengapa begitu hambar? Kalau tidak, kamu terluka seperti ini. Apakah kamu ingin hidangan acara makan malam? Colden. Melihat matanya yang dingin, mulut Colden berkedut, tidak, ini sudah cukup bagus. Bersambung.